Oke, setelah sebelumnya kita membuat pola kemeja untuk pria, maka pada kesempatan kali ini pola kemeja pria ini akan kita kembangkan atau kita rubah menjadi pola atasan untuk wanita. Oke, untuk merubah pola atasan pria ini menjadi pola atasan untuk wanita, kita memerlukan penambahan ukuran. Ukuran apa aja yang diperlukan? Pertama, kita perlu menambahkan tinggi punggung. Tinggi punggung adalah mungkin seperti ini ya. Bentar. Tinggi punggung diukur dari pangkal leher ini sampai ke batas punggung, pinggang sebenarnya, bukan punggung, batas pinggang ya. Kita menyebutnya tinggi punggung, mungkin ada sebutan lain, silakan saja. Cuman cara pengukurannya yaitu dari pangkal leher sampai ke batas pinggang. Dilanjutkan dengan ukuran tinggi panggul. Tinggi panggul adalah dari pangkal leher ini diukur sampai ke batas panggul atau di bawah pinggang ya. Saya ulangi, diukur dari pangkal leher sampai ke batas panggul. Selanjutnya tinggi puncak. Tinggi puncak diukur dari pangkal leher sama tetap sampai ke titik puncak. Jadi secara garis besarnya, untuk membuat pola atasan untuk wanita, kita memerlukan tambahan ukuran 3 ukuran, yaitu tinggi punggung, tinggi panggul, dan tinggi puncak. Sebagai contoh, saya sudah buat di sini untuk tinggi punggung, yaitu dari titik pangkal leher sampai ke pinggang ini. Sebagai contoh 42 cm. Kemudian tinggi panggul, yaitu dari titik pangkal leher sampai ke batas panggul, yaitu 62 cm sebagai contoh ya. Dilanjutkan dengan tinggi puncak, yaitu dari pangkal leher sampai ke titik puncak, sebagai contoh 26 cm. Oke, setelah penambahan ukuran selesai, kita lanjutkan untuk membuat pola atasan wanita. Untuk pola atasan wanita sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan atasan pria, hanya beberapa saja. Kita mulai dari lingkar badan dulu ya. Dari titik setengah lingkar badan kita tambahkan untuk pola depan. Kita mulai dari pola depan dulu. Dari titik keempat kita tambahkan 1,5 cm. Kita tambah 1,5, kita salin. Begitupun di titik A5 kita tambahkan 1,5, sama seperti di atas. Sebentar, kita salin dulu yang ini. Kita tempel di sini. Oke, setelah kita tambah ukurannya, yaitu intinya yaitu lingkar badan depan, maaf bukan lingkar badan,
pola badan bagian depan dan pola bagian badan belakang selisih 1,5 cm lebih lebar pola depan daripada pola belakang. Oke, selanjutnya kita ke punggung. Bagian punggung untuk pola wanita kita menggunakan 1,5. A10 ya, A10 kita ganti 1,5. Turun bagian depannya kalau laki-laki menggunakan 3 cm, kalau perempuan menggunakan 1,5 cm, yaitu di titik A11 ini dan A10 ini. Oke, kita lanjutkan membuat titik untuk bagian puncak, terus dilanjut dengan titik pinggang dan titik panggul. Kita mulai dari A4. Kita buat untuk titik puncaknya dulu, tinggi puncak. Selanjutnya untuk tinggi panggul, pinggang maksudnya. Kita menyebutnya tinggi punggung ya. Selanjutnya untuk bagian panggulnya sama, mulai dari titik A4, tinggi panggul. Dilanjutkan ke bagian depan juga kita buat sama, sejajar dengan A7. Kita buat titik di sini, nanti A28 juga kita sama, begitupun A29 kita buat titik sama di sini, sejajar ya. Kita mulai dari titik A. Tinggi puncak sama, dari titik A juga kita buat untuk tinggi pinggangnya. Selanjutnya untuk bagian panggulnya, kemudian kita buat garis bantu dari A30 ke A27 dan A31 A28, begitupun bagian bawah A32 A29 kita buat garis bantu. Selanjutnya kita salin titik A6, yaitu lebar punggung dibagi 2. Kita terapkan pada A30. Ini kita bagi 2 lagi. Kita salin. Kita terapkan pada A31 dan A28 sama. Begitupun A32 A29 sama. Selanjutnya kita buat garis bantu dari A33 ke A35.
Oke. Untuk ini kita pakai garis putus-putus saja. Selanjutnya dari A33 ini kita turunkan 3 cm. Titik A35 kita naikkan 3 cm sama. Kemudian titik A34 kita buat titik ke kanan 0,5, ke kiri juga 0,5 cm. Ke kiri sama 0,5 cm. Oke. Selanjutnya titik A36, A38, A37, A39 kita hubungkan. A36 ke A38, A38 ke A37, A37 ke A39, A39 ke A36. Ini adalah untuk koordinat bagian depannya. Selanjutnya dari A28 kita masukkan 1,5 cm. Oke, selanjutnya dari titik A9 kita hubungkan dengan titik A40. A9 ke A40. Selanjutnya titik A27 ini kita bagi, dari titik A27 ke A30 kita bagi 3. A27, A30 kita bagi 3. Kemudian kita turunkan 1,5 cm. Kemudian titik A27 sama kita turunkan 1,5 cm. Kemudian kita buat garis bantu dari titik A42 ke titik A43. Kita gunakan garis putus-putus saja. Selanjutnya dari A9 ke A40 kita buat titik sejajar dengan A43. 9
dan ke 40 sejajar dengan A43, yaitu ini titik ini ya. Oke, selanjutnya dari titik A44 yang baru kita buat, kita naikkan 0,5 cm. Selanjutnya diturunkan, masih titik di titik A4, kita turunkan 0,5 cm juga. Oke, kita hubungkan, yaitu titik berapa nih yang baru kita buat ya, A45 dan A46 ke titik A42. 45 46, betul ya, ke A42. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah. Titik A29 kita keluarkan 2,5 cm. 2,5 cm ya. Begitupun A5 kita keluarkan 2,5 cm juga. Oke, selanjutnya kita hubungkan A48, A47 dan A40 menggunakan lengkung. Kita sesuaikan lengkungnya, kita perhalus. Kita sejajarkan dengan titik A47 ya. Oke, untuk pola bagian depan sudah selesai. Kita lanjutkan ke pola bagian belakang. Kita mulai dari bagian bahunya, kita turunkan yang sebelumnya menggunakan 3 cm, kita gunakan 1,5 cm menyesuaikan dengan bagian depan ya. 1,5 sama, kita buat 1,5. Selanjutnya kita buat garis sejajar juga dengan garis titik A27, yaitu bagian puncak. Terus sama juga di bagian pinggang dan bagian panggul, sama kita buat garis lurus sejajar. Kita menggunakan, dimulai dari titik A1 ya. Tinggi puncak. Oke, dilanjutkan dengan tinggi punggung. Oke, berikutnya tinggi panggul. Oke,
Selanjutnya dari A3 kita naikkan 1 cm. 1 cm. Begitupun di A5 kita naikkan 1 cm. Kemudian kita buat garis bantu sama seperti bagian depan. A28, A9, A51, A28, A50, A27, A49. Kemudian kita buat titik untuk bagian kupnat sama seperti A33 ya. Kita salin saja. A50, A28 juga sama. A51, A47, A29 juga sama. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk titik puncaknya. Maksudnya kupnat bagian belakang. Kita buat garis bantu dari A54 ke A56. Oke. Dari A55 sebagai titik pusat, nanti kita buat kupnat sama seperti ini, hanya berbeda pada tingginya. A56 kita naikkan, kita bagi 3 ya. A56, A55 kita bagi 3. Dilanjutkan dengan A54, kita turunkan sama sejajar dengan ini, yaitu 1,5. Kemudian A55 maksudnya, kita buat titik ke kanan 0,5, ke kiri juga 0,5. Sama 0,5. Selanjutnya kita hubungkan dari A58 ke, coba saya perjelas dulu ya, A58, A59, A57, A60, kembali lagi ke A58. Kita hubungkan dengan garis lurus. Oke.
Untuk kupnat bagian belakang sudah selesai. Selanjutnya titik A28 kita masukkan 1,5 sama seperti depan. Satu koma lima. Selanjutnya A29 kita keluarkan 2,5. Dilanjutkan dengan A53 kita keluarkan 2,5 juga. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dari A9 ke A berapa nih ya, A61. Kemudian dari A61 kita hubungkan ke A62, dilanjut ke A63 menggunakan lengkung ya. Kita sesuaikan lengkungnya. Ya. Untuk pola bagian depan sudah selesai, bagian belakang kita sesuaikan kerungnya dulu. Baiklah, untuk pembuatan pola kemeja wanita sudah selesai. Maksudnya pengembangan dari pola dasar atasan maksudnya, dilanjutkan dengan pola dasar untuk kemeja pria, dan saat ini adalah pola atasan untuk wanita. Oke, saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.